Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk grup data science 2 akan mempresentasikan materi tentang clustering. Untuk sebelumnya saya akan perkenalkan untuk anggota kelompok. Di sini ada Mas Muhammad Wahyu Ade Saputra, ada Mas Prema Aditya Dharma Kusuma, ada Mas Cecep Rahman, ada Mas Indra Irwanto, Mas Hasirun, dan saya sendiri Hendri Rosmawan. Pertama saya akan menyampaikan, kenapa? Pertama saya akan menyampaikan materi tentang clustering. Clustering adalah pengelompokan data yang memiliki karakteristik data yang sempurna, yang serupa, maaf. Saya ulangi, clustering adalah pengelompokan data yang memiliki karakteristik data yang serupa. Proses dari clustering itu sendiri adalah seperti ini, sebagaimana yang tergambar di gambar di samping ini, di samping kanan. Untuk gambar yang sebelah kiri adalah yang belum terkelompokkan. Jadi datanya masih bersifat data bebas, belum dikelompokkan. Nah, sedangkan yang di sebelah kanannya itu data yang telah dikelompokkan. Di sini contohnya sudah dikelompokkan menjadi 3 klaster berwarna hijau seperti ini. Baik, selanjutnya adalah parameter dari parameter performance clustering. Apa ya ini tadi ya? Bentar. Merupakan gambaran untuk optimalisasi data sesuai dengan klasternya atau sesuai dengan kelompoknya. Jadi saya ulangi, parameter performance cluster ini adalah merupakan gambaran untuk optimalisasi data yang sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk pembuatan clustering. Pertama adalah menentukan jumlah cluster dan toleransi errornya. Langkah kedua, menentukan centroid awal secara acak. Langkah ketiga yaitu alokasi data ke centroid terdekat. Kemudian langkah keempat, menghitung rata-rata data untuk setiap klasternya. Berikutnya langkah kelima, membandingkan total selisih centroid dan rata data tiap klaster dengan error yang diizinkan. Berikutnya langkah terakhir yaitu jika lebih kecil, maka selesai. Jika tidak, maka ganti centroid dengan rata data dan ulangi kembali ke langkah ketiga ini. Pengalokasian kembali data ke centroid terdekat. Begitu untuk langkah clustering. Selanjutnya terkait dengan diskusi kasus. Kita akan diskusikan bersama-sama mengenai diskusi kasus ini. Saya serahkan kepada Mas Prema. Silakan Mas Prema untuk dilanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Hendri. Kita di sini akan diskusi kasus tentang clustering menggunakan algoritma K-means. Ya, jadi di sini bahan diskusi kita itu di soal kita diberikan data nilai mentah seperti tabel yang ada di samping. Data nilai mentah ini yang dimaksud ya, kita itu diberikan nilai, ada nilai mungkin ini UTS dan nilai UAS ya. Nah, kita tuh harus mengolah dulu karena data ini masih mentah menurut soal di sini. Lalu di sini diberikan info nilai delta dengan 0,1, lalu diinginkan untuk membagi menjadi 3 kelas nilai, yaitu C, B, dan A.
Jadi nanti ini berarti klasternya ada 3 ya teman-teman. Lalu tentukan sentroid masing-masing kelas dengan rumusnya. Rumusnya nanti ada di slide berikutnya. Lalu tentukan nilai masing-masing mahasiswa dengan menggunakan Cummins clustering. Oke. Ini tabel yang tadi ya. Di situ diberikan data nilai mentah seperti tampak tabel di samping kiri. Lalu kita olah ya. Nilai UTS adalah 40% dan nilai UAS yaitu 60%. Artinya kalau kita ingin mendapatkan nilai akhir biasanya adalah nilai UTS indeks pertama dikali dengan 40%. Lalu itu karena bobotnya 40% ya. Lalu nilai indeks UAS pertama itu dikali dengan bobotnya 60% sehingga akan menjadi nilai akhir pada indeks pertama itu yang memiliki bobot 100%. Berikut rumusnya. Lalu menghasilkan angka seperti di samping tabel nih, nilai akhir ya. Nah, nilai akhir ini yang nanti akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya, mencari nilai max, nilai min, sama nilai toleransi. Nah, kalau delta itu sudah ditentukan sebelumnya oleh soal ya 0,1, lalu kelas juga sudah ditentukan yaitu 3. Sekarang kita tinggal menentukan nilai min, max, dan nilai toleransi error. Nah, nilai min ini kita cek di nilai minimal ini kita cek di nilai akhir, mana nilai yang terkecil. Lalu nilai maksimal juga dicek juga di nilai akhir. Nah, bisa didapat ya nilai minimal itu 24,6. Lalu nilai maksimal itu 93. Lalu untuk tolerance error, kita menggunakan rumus yaitu delta dikali nilai maksimal dikurangi delta dikali nilai minimal. Ya, berikut tabelnya untuk hasilnya ya. Kita lebih kelompokkan lagi gitu biar lebih mudah dalam perhitungan nantinya. Nah, ini tolerance error didapatkan sebesar 6,84. Oke, selanjutnya. Tentukan sentroid masing-masing kelas dengan rumus, yaitu sentroid index sama dengan nilai minimal ditambah indeks keberapa dikurangi 1 dikali nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Lalu dibagi dengan N itu adalah cluster. Lalu dijumlah oleh nilai maksimal dikurangi nilai minimal dan dibagi 2 dikali cluster. Nah, di sini kita kan sudah ditentukan 3 cluster. Artinya kita cukup menghitung 3 indeks pertama saja. Jadi tidak perlu indeks berikutnya kita hitung. Ya, akan didapatkan nilai untuk indeks pertama itu sentroidnya adalah 36. Untuk indeks kedua itu sentroidnya 58,8. Untuk indeks ketiga itu nilai sentroidnya 81,6. Selanjutnya kita menghitung K-min-nya ya. Nah, K-min-nya itu di sini kita pertama kita untuk menentukan dia masuk ke klaster mana, kita menghitung dulu jarak antara data dengan sentroid. Misalkan yang data ini itu dikurangi oleh sentroid yang C akan menghasilkan nilai di sebelah sini. Begitu juga kalau misalnya data dikali dengan yang sentroid B, yang ini, dia akan menghasilkan data yang di sini. Dan selanjutnya ya, setelah kita hitung dengan menggunakan rumus jarak sama dengan data dikurangi sentroid, ini absolut ya. Karena kalau misalkan tidak absolut, dikhawatirkan nilainya minus gitu. Karena di sini kita tidak tidak membedakan minus dan positif. Yang penting itu hasilnya gitu. Misalnya 65 dikurangi 81,6 itu adalah 24,4.
itu kan harusnya ada minusnya karena diabsolutkan jadi tidak perlu gitu. Ya ini untuk perhitungannya. Oh mohon maaf tadi untuk 81,6 dikurangi 65 itu 16,6. Setelah kita mendapatkan nilai jarak antar masing-masing dari data dengan sentroid, kita bisa menentukan kelasnya. Cara menentukan kelasnya itu kita contoh ambil yang di data 36 ya. Bentar, saya ganti annotate dulu. Data 36. Ini dia akan masuk ke klaster berapa. Nah, kita cek dulu. Cara memasukkan klasternya itu nilai mana yang terkecil. Nah, ini kan yang terkecil adalah 0. Berarti 36 itu adalah klaster C. Lalu kita ambil contoh lagi misalnya data yang 73. Yang ini. Nah, kita cek nih dari data ini, manakah yang terkecil di antara mereka bertiga, yaitu 8,6. Maka ini adalah masuk ke klaster A. Ya. Untuk selanjutnya sama seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja. Nah ini hasilnya. Sudah sesuai. Lalu setelah kita mendapatkan nilai klaster masing-masing, nah kita di sini menentukan nilai ratanya gitu. Nah, nilai rata di sini kita dapatkan dari rata-rata nilai masing-masing klaster. Misalkan kita mau menghitung klaster C. Ini ada yang ini ya, klaster C. Artinya kita akan menjumlahkan datanya. Nah, ini datanya ya. Jadi kita hitung sebentar. Di situ dapatkan 36 ditambah 36,6 ditambah 36,6 ditambah 24,6 ditambah 37,6 ditambah 38. Nah, lalu dibagi banyaknya klaster C ya, itu di situ ada 6, berarti dibagi 6. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk yang A dan B juga sama ya. Jadi yang sesuai klasternya dijumlahkan dulu lalu dibagi banyaknya data di klaster tersebut. Untuk mempersingkat waktu, berikut nilai ratanya. Nilai rata untuk klaster C yaitu 34,9. Rata untuk klaster B yaitu 59,77. Kita bulatkan saja jadi 2 di belakang koma. Lalu untuk rata klaster A yaitu 80,675. Lalu untuk sentroidnya kita ambil dari yang di atas ini ya. Sentroidnya kita ambil dari yang di atas. Untuk yang C itu 36, untuk yang B itu 58,8, lalu untuk yang A itu 81,6. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari nilai rata dikurangi sentroid untuk menentukan apakah hasil dari jarak tersebut sudah lebih kecil dari nilai toleransi error. Ya, kita hitung 34,9 dikurangi 36. Maka akan mendapatkan 1,1. Lalu yang B mendapatkan 0,97 dan yang A mendapatkan nilai 0,925. Ini kita juga wajib di absolut ya agar tidak memperhatikan nilai minus gitu karena yang kita butuhkan hanya angkanya saja. Setelah itu kita jumlahkan masing-masing ini dan akan mendapat nilai sebesar 2,99. Nah, 2,99 ini kalau kita ingat tadi nilai toleransi adalah
6,84 ya. Artinya untuk nilai perhitungan Cummins di sini sudah berhenti gitu dan sudah sesuai untuk jumlahnya karena tidak lebih besar dari nilai tolerance error. Maka perhitungan selesai dan sudah bisa di apa namanya? Ditentukan gitu ya. Kalau data-data tersebut sudah sesuai klasternya. Jika memang nilai jumlah ini lebih besar dari toleransi error, maka akan mengulangi lagi langkah yang ada di sini. Mengulangin lagi yang seperti di tabel ini. Akan tetapi nilai rata yang ini dia akan menggantikan posisi nilai cluster. Nilai centroid, mohon maaf. Nilai centroid ya, jadi gitu. Dia akan mengganti posisi tersebut. Lalu dihitung kembali dan akan menghasilkan rata centroid yang baru. Untuk clustering Cummins mungkin segitu saja. Barangkali dari teman-teman ada masukan, misalkan ada yang salah gitu dari penyampaian saya. Bagaimana Mas Wahyu, Mas Cecep? Ya, untuk dari saya mungkin sudah jelas, Mas Prema. Dan di situ ada mulai dari raratannya sudah ditentukan ya. Sudah itu toleransi error-nya juga sudah didapat. Mungkin dari saya sudah cukup, mungkin dari yang lain. Baik, Mas Cecep, terima kasih. Mas Wahyu bagaimana? Iya, itu kan kita kan setelah kita menemukan toleransi error 6,84 ya. Iya, 6,84. Terus rata centroid itu kan jumlahnya kan jumlah dari disum kan menjadi 2,99 sekian. Benar. Tuh udah pas tuh. Oke, sudah sesuai ya Mas Wahyu ya. Ya udah sesuai. Mas Indra bagaimana? Sudah jelas. Oke, baik ya. Jadi kalau di sini kita sudah sepakat bahwa hasil dari jumlah perhitungan Cummins ini memang lebih kecil dari nilai tolerance error, artinya sudah selesai ya. Data-data ini sudah memiliki klasternya masing-masing, di mana nilai 65 itu dia masuk ke klaster B. Lalu nilai 86 dia masuk ke klaster A, dan nilai 36,6 dia masuk ke klaster C. Begitu juga selanjutnya ya, sesuai tabel yang ada di samping ini. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk presentasi clustering yang metode Cummins kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman ya. Saya izin stop share. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan melanjutkan diskusi selanjutnya, yaitu terkait asosiasi ya. Di mana asosiasi tersebut itu, sebentar boleh. Ya. Asosiasi tersebut itu yaitu teknis data mining untuk menentukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item ya. Nah, di mana algoritma a priori itu yaitu suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset gitu ya. Jadi algoritma tersebut yaitu algoritma a priori
banyak digunakan pada data transaksi atau bisa disebut market basket ya. Misalnya gitu ya. Sebuah swalayan atau minimarket memiliki market basket dengan adanya suatu a priori tersebut, yaitu pemilik swalayan atau minimarket tersebut dapat mengetahui pola pemberian atau pembelian seorang konsumen gitu ya. Jika dikatakan seorang konsumen itu membeli item A, B, konsumen tersebut punya kemungkinan 50% dia akan mencari atau membeli item C gitu ya. Dengan adanya suatu pola tersebut, bisa dikatakan pola ini sangat signifikan gitu ya dengan adanya data transaksi selama ini. Nah, baik teman-teman, kita beralih ke diskusi kasus. Untuk diskusi kasus ini dikatakan sebuah supermarket atau minimarket ingin melakukan promosi penjualan dengan membuat paket penjualan bersama 2 item barang gitu ya. Jadi bersamaan seperti itu. Jadi 2 item barang yang dipilih adalah kombinasi 2 item yang memiliki support E, confident tertinggi gitu ya. Atau bisa dikatakan support dikali confident tertinggi. Jika diketahui data transaksi pada tabel tersebut, nah di mana tabel tersebut itu semuanya ada 8 nota ya, dengan barang itu beragam. Ada nota 1 teh gula susu sampai ke nota 8 teh susu gula seperti itu. Nah, diketahui jumlah minimal transaksi adalah 3 ya, maka carilah kombinasi barang yang dimaksud seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk pemecahan masalah atau studi kasus ini oleh Mas Wahyu. Mas Wahyu bisa dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Cecep. Nah, kita akan membuat item 1 set. Jika pada barang terdapat salah satu dari list item, maka diberi nilai 1. Jika tidak, kita memberikan nilai 0. Jadi di item ini ada gula, roti, susu, dan teh. Jadi di nota 1 ini ada barang teh, gula, dan susu. Nah, ini hasilnya. Gula ada 1, roti ada 0, susu ada 1, dan teh ada 1, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah pada masing-masing item? Nah, ini dia 1 dan 0. Tentukan nilai support dengan rumusnya itu support jumlah item masing-masing dibagi banyaknya nota. Banyaknya nota itu adalah 8. Jumlah item itu di gula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, dapat nilai support. Nilai support dari gula 0,75. Sedangkan roti 0,38 dan seterusnya. Nah, untuk membuat 2 set, maka seperti ini item. Jadi gula, roti, gula susu, gula teh, roti susu, roti teh, susu teh. Jika masing-masing ada keduanya, maka nilainya 1. Tapi jika salah satu tidak ada atau tidak ada sama sekali, nilainya 0. Seperti ini. Jadi gula roti itu, ini kan di nota 1 itu cuma ada gula, nggak ada roti. Jadi nilainya 0. Sedangkan di set kedua itu gula susu. Ini ada di nota 1. Nota 1 itu ada teh, gula, dan susu. Nah, ini ada gula dan teh, maka hasilnya 1. Dan seterusnya.
Nah, bagaimana caranya untuk menentukan nilai support? Caranya itu menjumlahkan item masing-masing dibagi dengan banyaknya nota. Banyaknya nota itu adalah 8. Nah, maka didapatkan nilai supportnya. Jumlahnya itu gula roti adalah 2. Nilai supportnya di jumlah item masing-masing dibagi banyaknya nota sehingga mendapatkan hasil 0,25 di gula dan roti kayak gitu. Nah, yang manakah set yang terbanyak? Kita ambil yang 3. Gula susu ada 4, gula teh ada 4, dan susu teh ada 3. Nah, selanjutnya saya persilakan untuk Mas Indra untuk membahas tentang masalah nilai support, confident, dan jumlah dari nilainya. Terima kasih. Apabila memang misal ini yang kalau misal kita beli gula maka beli susu. Silakan Mas Indra. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Wahyu, di mana saya akan menjelaskan tentang kelanjutan asosiasi. Bentar. Oke, itu kan nanti bisa diedit lagi ya. Kok gagal fokus kedengar suaranya sepeda. Ming, langsung hilang. Ming. Oke. Ya, kita mulai lagi. Nanti kan dipotong. Aduh. Ini nih. Oke, mulai. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Wahyu, di mana pembahasannya tentang asosiasi. Di bagian ini kita akan membahas tentang, mohon maaf agak ramai karena kosan saya di pinggir jalan, jadi wajar kalau kedengaran suara-suara sepeda. Nah, dilanjut ya. Jadi di pembahasan kali ini kita akan mencari nilai final terbesar menggunakan tabel yang ketiga. Saya sebut tabel yang ketiga ini. Di tabel ini ada pernyataan jika beli gula maka beli susu. Lah, yang harus diingat, gula susu itu didapatkan dari tabel 2 set. Oke, terima kasih Mas Prema. Jadi diambil dari tabel 2 set. Ini tabel 2 set, di mana yang diambil ialah yang memiliki nilai 1. Terus kemudian jumlahnya adalah 4. Kedua itu ada gula teh, jumlahnya 4. Kemudian susu teh itu jumlahnya 3. Oke, jadi ketemu nilai dari jumlah item tersebut. Next. Next Mas Prema. Oke. Jadi untuk menentukan nilai finalnya itu kita harus tentukan dulu nilai supportnya berapa, nilai confident-nya berapa. Nah, di bagian nilai confident ini juga ada rumusnya. Untuk menentukan nilai confident, rumusnya itu jumlah transaksi yang mengandung A dan B, atau saya artikan lebih mudahnya itu tabel 2 set, tabel yang barusan, dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A, atau tabel dengan 1 set. Oke, kita ambil contohnya di sini ke tabel 2 set Mas Prema. Oke, tabel 2 set di sana untuk gula susu nilainya 4. Kemudian ke tabel Nah, maka 4 dibagi 6. 4 itu didapatkan dari tabel 2 set, sedangkan 6 itu didapatkan dari tabel 1 set.
sehingga ketemu 0,67 atau 67%. Gitu. Kalau sudah ketemu nilai confident, nah kita tentukan S kali C atau support kali confident. Support sendiri itu kalau nggak salah nilai penunjang, sedangkan confident itu nilai kepastian. Jadi kita jumlah dulu, kali dulu. 50% dikalikan 67% sehingga ketemu 0,33. Nah, dari semua nilai tersebut ketemu nilai yang memiliki maksudnya nilai terbesar itu ketemu 0,4, itu miliknya teh gula. Nah, jadi nilai final yang terbesar itu berada di jika beli teh maka beli gula. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Suara saya ini bocor apa enggak, Mas Prem? Agak-agak bocor ya? Agak bocor, Mas Indra. Ya tadi Mas Hasirun mau bertanya katanya Mas Indra. Jangankan kalian ya, saya saja ini gagal fokus kalau mendengar suara-suara kayak gini, apalagi kalian. Oke, Mas Hasirun mau nanya apa? Kenapa gula maka susu berbeda dengan beli susu maka gula? Perbedaan itu di mana, Mas? Gula susu dengan susu gula. Gula susu dengan susu gula. Ada bedanya nggak, Mas, itu, Mas? Terus perbedaannya di mana? Oke, untuk menentukan itu, ini siapa yang mau jawab? Ya, seperti yang kita diskusikan kemarin, kalau kebalik itu beda lagi hasilnya. Ya, di Dengan rumus. pembagiannya. Ya, pembagiannya. Jadi kalau Oke. ya kalau ini kan kalau teh maka gula. Kalau gula maka teh itu beda. Jadi misal hasilnya teh itu adalah 4, sedangkan itu ada coba di set 1. Coba di set 1. Izin Mas Prema. Mas Prema. Operator. Nah, ini itu kan ada gula kan menghasilkan 6. Roti itu adalah 3. Nah, kalau gula itu kan 1 set kan. Jadi kalau dikasih 2 set itu beda lagi. Kita ambil dari gula. Gula itu 6. 6 dibagi sekian. Tapi kalau kita mengambil roti duluan berarti dibagi 3. Beda lagi hasilnya. Begitu. Jadi ya kayak begini. 4 bagi 6 atau 6 bagi 4. Beda kan hasilnya kayak gitu. Nah, ini 4 bagi 6 dapatkan 0,67. Nah, kalau kita balik lagi sama kan 6 dibagi 4. Beda. Kayak gitu. Mas Hasirun. Beda di Izin pembagian. menambahkan ya. Ya. Tadi udah cukup benar sih dari Mas Wahyu, tapi dibaliknya mungkin agak keliru Mas Wahyu. Jadi dibaliknya itu bukan dari pembagi jadi yang dibagi, tapi di sini kan dijelaskan ya mengandung A. Artinya kalau kita anggap gula itu adalah A, berarti susu adalah B. Ini misal ya. Kan jika yang mengandung A dan B adalah 4, lalu gula itu tadi berapa? 6 ya? 6, Mas. Gula itu 6, maka hasilnya 0,67. Namun misalkan
susu ini bukan 6, tapi katakanlah 5, misal ini ya, maka nanti perhitungannya bukan 4,6, tapi 4/5. Mohon maaf ya. Jadi 4/5 itu hasilnya kan bukan 0,67 ya, tapi 0,8. Ya, seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman jika suara saya bocor juga. Kalau yang aku tangkap seperti itu. Beda di pembagian. Ya, jadi hanya bedanya di pembagi, tapi kalau untuk yang dibaginya itu sama ya. Karena pada dasarnya gula susu dengan susu dan gula, susu dan gula itu sama aja ya di item 2 set. Coba lihat yang di item 2 set ya Mas. Nah, yang ini ya. Gula dan susu, oh maaf. Gula dan susu itu sama aja dengan susu dan gula. Kalau di item setnya berarti nggak ngaruh ya Mas, cuma pengaruh di perhitungannya aja berarti ya. Iya, di pembaginya. Karena pembaginya kan dia cuma satu ya. Jika mengandung A atau jika mengandung B. Iya, betul. Terus untuk keputusan kesimpulan akhirnya berdasarkan soal yang tadi gimana itu Mas? Berarti ngambil nilai Support, tertinggi, nilai support dikali nilai confident. support kali confident. Nah, nilai support dikali nilai confident itu mendapatkan hasil. Nah, yang mana hasil yang paling terbanyak? Ya, itulah kemungkinan besar yang kita dapatkan. Jadi itu yang kita dapat itu 0,4 ya, Mas Prema. 0,4 miliknya teh gula. Di ini. Mas Mas Prema. Prema. Aduh. Mas Prema, coba hasilnya Mas. Nah, ini. Ya. Nih. Jadi nilai finalnya itu ini kan jika beli gula maka beli susu 0,333. Nah, ini nilai final yang paling terbanyak ini siapa nih? Oh, jika beli teh maka beli gula. Dapat hasilnya 0,4. Ini yang paling besar nih. Coba kita lihat. Nah, itu. Yang asosiasi paling terbaik. Gimana Mas Asirun? Oke, udah paham. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Testing. Ini Mas, saya penasaran nih, kok gimana ya kalau memang misal ini kan coba back dulu, back. Coba. Nah, dari penjelasan saya itu karena saya sadar terlalu singkat, untungnya Mas Asirun tadi nanya kan. Baik, alhamdulillah teman-teman sudah kami sampaikan terkait asosiasi, di mana asosiasi dan clustering gitu ya. Yang awal clustering, yang sekarang asosiasi sudah dijelaskan. Alhamdulillah kita sudah mengerti dan banyak ilmu yang digali di kesempatan ini atau diskusi ini ya. Baik, kita bacakan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian diskusi dari kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Data Science. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.